Atau mental aja gitu ya. Mbak Nuning nggak sini ya? Ini yang dengar ini apa? Assalamualaikum. Terima kasih Mama Papa yang sudah hadir. Mohon yang sudah hadir bisa mengisi dengan format orang tua, garis miring nama anak, garis miring kelas. Mama Papa yang sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya ya Mama. Assalamualaikum Bu Riyati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Ge. Iya Bu, sehat-sehat Bu. Terima kasih sudah gabung di acara ini. Sama-sama. Sepertinya Dokter Sari juga sudah bergabung ini. Ya, Assalamualaikum Dokter alhamdulillah. Sari. Masih persiapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Dokter Sari sudah berkenan untuk hadir di acara kami. Iya, sami-sami. Suaranya nggak asing ya. Iya Bu Yati. Wali murid saya dulu Bu Yati. Iya. Lah iya. Gimana Atia sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, Mama ini Dokter Sari adalah orang tua dari alumni, namanya anaknya Atia yang dulu sekolah di sini. Kelas berapa Mama sekarang Atia? Kelas 3 Bu, insya Allah. Alhamdulillah ya Allah, cantik. Alhamdulillah. Masya Allah. Bu Yati juga insya Allah.
Alhamdulillah Enggak, Dokter amin. Sari Terima kita kasih. bisa silaturahmi di sini. Nggih, alhamdulillah. Baik, untuk Mama dan Papa yang belum bergabung, mungkin dari Korlas bisa memberikan pemberitahuan di kelas masing-masing agar bisa segera bergabung. Karena acara apa segera kita mulai. Baiklah, untuk memulai acara, karena kita sudah berkumpul semuanya, beliau sudah bergabung, dan Dokter Sariful juga sudah bergabung. Saya mulai ya, Mama Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Riyati selaku Kepala Sekolah dari TK Aisyah Bustanul Atfal 33 Kota Malang. Yang terhormat seluruh staf guru maupun karyawan dari TK Abad 33 Kota Malang. Yang terhormat Dr. Gigi Sari Mariana selaku narasumber dalam acara kita hari ini. Yang terhormat seluruh pengurus komite yang sudah hadir. Dan yang sangat saya banggakan yaitu Mama, Papa, Ayah, Bunda, wali murid dari TK Abad 33 Kota Malang yang berbahagia. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Semangat kita. Semangat kita. Allahu Akbar. Mama papanya juga harus semangat. Nggak kalah sama anak-anaknya ya, Maya. Iya. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa mengadakan virtual parenting dengan tema kesehatan gigi anak di masa pandemi. Sholawat dan salam tidak lupa kami panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, saya ingatkan kembali kepada Mama, Papa, Ayah, Bunda yang sudah hadir. Menggunakan presi dan formal orang tua, garis miring nama anak, garis miring kelasnya. Semoga jangan lupa ya, Mama. Baiklah, untuk memulai acara, saya akan membaca susunan acara kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tilawah, yang ketiga adalah sambutan, kemudian yang keempat acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi akhiri, terima kasih. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Mama Zaid. Oleh Mama Zaid kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Adzim. Baik, terima kasih Mama Zaid yang sudah membacakan tilawah. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita tercinta kepada Ibu Riyati. Kami persilahkan. Monggo Bu Riyati. Ya, terima kasih nggih Mama Disha. Terima kasih Mama semua. Permisi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya Mbak. Oke. Baik, mama-mama yang berbahagia dan
pemateri yang berbahagia juga. Saya sudah salam apa belum ya, Mam? Kok sampai lupa ya? Saya sudah salam apa belum ya? Diulang lagi juga nggak apa-apa, Bu. Monggo. Oke, saya ulang lagi ya. Nggih, kayaknya Saya salah adalah doa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukurlah pada siang ini berbahagia kita berdiri sehat sehingga pada siang ini pengurus komite dari TK Aba 33 Cita Insani bisa melaksanakan programnya yaitu kegiatan virtual. Ini adalah awal tahun ajaran baru ya di tahun 2021-2022. Dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena dengan segala ladangnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sampai di akhir. Pertama-tama kami terhormat kepada pengurus komite KBTK Aba 33 Cita Insani karena pada siang ini bisa melaksanakan virtual dengan baik. Maaf ya Mas, bentar ya. Mantul. Oh iya. Semuanya. Apa? Tidak bisa lanjut. Permisi ya, sebentar. Pasang itu. Baik Mas, suaranya kok sangat itu ya. Bisa kami lanjut ya. Alhamdulillah kegiatan PTMT sudah kita lalui bersama dan ini alhamdulillah juga anak-anak dalam kondisi bisa terkondisikan dengan baik dan kegiatan pembelajaran juga dengan baik pula. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa selama PTMT ini kelompok bermain sudah bisa melaksanakan hasil kelas itu ada 3-4 anak dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kemudian untuk yang TKA sama TKB tetap bisa melaksanakan daring dan lurga, di mana untuk luringnya anak-anak masuknya antara 4-5 anak Mama dan Bapak semuanya. Juga kami sampaikan yang kedua, ini jumlah korban akan kami kan. Alhamdulillah jumlah peserta didik yang ada di KBM berjumlah 122. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas promosinya, sehingga jumlah murid kami berjumlah 122. Ini terima kasih. Tadi pagi juga ada pendaftar untuk IKB, ini kayaknya kelompok bermain ini akan bertambah jumlahnya 20 anak nggih. Jadi untuk kelas besar dan kelas kecil. Terima kasih nggih Mama atas semuanya. Kemudian
Kemudian tidak itu perlu kami sampaikan juga untuk Mama dan Bapak semuanya, bahwa di dalam kegiatan pembelajaran PTMT kami sekolah sudah mengupayakan untuk protokol kesehatan. Jenjang pendidikan untuk, dan insya Allah mulai di depan meminta kepada Ketua Komite Ibu Putri untuk menyampaikan, karena mohon maaf, pemilihan komite ini adalah lanjutan, jadi nanti mohon berkenan untuk Mama Putri memperkenalkan Korlasda di kelompok bermain dan TKA maupun program-program. Mama Zasia, kami persilahkan. Sama nopo Diman. Baik, terima kasih Mama Disha. Bateraiku habis, aku tak nonton sih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum Ibu Riyati. Amin. Kepala sekolah kita tersayang. Terima kasih telah memberikan izin kepada komite untuk melangsungkan kegiatan parenting hari ini. Assalamualaikum juga para ibu guru. Dan kemudian Assalamualaikum Ibu Dokter Sari Mariana. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit ilmunya bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara parenting hari ini yang bertemakan kesehatan gigi pada anak di era masa pandemi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan parenting ini dapat memberikan sedikit ilmunya untuk kita aplikasikan pada anak-anak kita semua. Terima kasih juga pada mama-mama komite, mama-mama anggota komite yang telah membentuk, menyusun, dan melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada mama-mama anggota komite yang baru dari KB dan TK. Mudah-mudahan dengan bergabungnya anggota komite yang baru dapat menambah inovasi-inovasi yang baru juga untuk memberikan berbagai macam kegiatan yang baik untuk anak-anak kita semua. Apabila semua ada saran dan kritik tentang kegiatan komite, bisa disampaikan langsung pada koordinasi kelas atau korlas masing-masing kelas. Berikut saya akan bacakan nama-nama mama-mama yang tergabung dalam koordinasi kelas anggota komite. Saya berikan sedikit saja ya, mama-mamanya. Ini dari KB Nabi Ismail. Ada mama Atif dan mama Arfat. Kemudian KB 2 Nabi Yusuf. Ada mama Ahmad dan mama Alma. Kemudian dari TK yang 1 Nabi Ibrahim, ada mama Sora dan mama Rajasa.
TKA 2 Nabi Musa, Mama Khalid dan Mama Rajasa. TKA 3 Nabi Nuh, Mama Aisyah dan Mama Beta. TKA 4 Nabi Nisa, Mama Ardi dan Mama Alifa. TKB 1 Nabi Muhammad, Mama Zaid dan Mama Zaskia. TKB 2 Nabi Sulaiman, Mama Kaili dan Mama Zikri. TKB 3 Nabi Adam, ada Mama Nira dan Mama Kenzi. Kemudian TKB 4 Nabi Yusuf, ada Mama Cesha dan Mama Nizar. Berikut tadi adalah nama-nama anggota komite baru atau koordinasi kelas yang dapat membantu mama-mama semuanya apabila ada kesulitan atau pertanyaan mengenai kegiatan sekolah maupun kegiatan komite. Jadi mama-mama semuanya jangan sungkan. Apabila ingin bertanya langsung kepada kita, bisa melalui koordinasi kelas, bisa bertanya langsung tentang kegiatan informasi komite atau kegiatan sekolah. Gue di Japri, bisa melalui dengan koordinasi masing-masing. Nanti dari koordinasi kelas bisa disampaikan kepada komite dan akan kita langsungkan kepada pihak sekolah. Selain itu, saya juga akan menginformasikan saldo akhir atau sisa saldo dari komite, yaitu sebesar 197.100. Uang komite ini kita dapatkan dari mama-mama semua yang membayar tiap bulannya bersamaan dengan pembayaran SPP. Uang komite dari mama-mama semuanya per bulan sebesar 10.000. Laporan keuangan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran kegiatan komite tetap akan kami laporkan kepada mama-mama semua yang nantinya akan diterima laporan keuangan bersamaan dengan rapotan. Saya apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Salam juga untuk anak-anak semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Zaskia atas sambutannya. Baiklah, sekarang kita masuk di dalam acara inti kita, yaitu pemaparan materi tentang kesehatan gigi anak di masa pandemi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Sari Mariana dari Klinik Arta Medika, Jalan Ikan Tombro nomor 5 Malang. Assalamualaikum Dr. Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, kalau dokternya cantik seperti ini, pasti pasiennya langsung siap sembuh semua ya dokter ya. Paling dokter yang sakit gigi langsung sakit gigi ya dokter ya. Iya. Semoga ya, semoga nggak ada yang sakit gigi ya. Iya. Dokter, monggo dokter segera memperkenalkan diri dulu, kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi monggo dokter untuk memperkenalkan diri, siapa sih dokter kita sebenarnya, dokter yang sakit ini. Monggo dokter, tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq lidhirahu ala dini kulli fa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga hari ini Masya Allah kita bisa berkumpul semua ya dalam acara pertemuan komite insya Allah yang dilaksanakan oleh TKA 33 insya Allah. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Yati dan juga ibu-ibu guru TKA, kemudian juga Mama Zaskia ya tadi ketua komite dan juga ibu-ibu komite, pengurus komite di TKA 33. Saya senang sekali diundang hari ini dan seperti reuni ya, karena saya memang dulu wali murid juga di TKA 33, putri saya yang kedua sekolah di sana dan insya Allah
mama-mama nggak salah pilih ya. Mama ada papa nggak ya? Nggak ya. Mama dan papa nggak salah pilih gitu ketika menyekolahkan putra-putrinya ke TK Aba 33. Insya Allah guru-guru ya yang ada di TK Aba, Bu Yati dan semua guru-gurunya di sana itu top banget. Insya Allah. Gitu. Oh iya, saya perkenalkan diri dulu. Nama lengkapnya Sari Mariana. Alamat saya di Perumahan Gria Santa, L312 Malang. Jadi dekat aja, mama-mama kalau ke sekolah, monggo silahkan mampir. Karena dekat aja dari sekolah gitu. Monggo kalau ada kesempatan monggo mampir ke rumah, silahkan dengan tangan terbuka. Juga kalau mungkin nanti ada yang mau ditanyakan dan sebagainya, monggo silahkan saja. Gitu. Kemudian saya dulu di UNER ya, di Fakultas Kedokteran Gigi UNER di Surabaya, insya Allah. Kemudian sekarang saya praktek di Klinik Arta Medika di Jalan Ikan Tomro, Malang. Insya Allah itu nggih, Mama, perkenalannya. Apa mau nanya hobi? Hobinya makan? Hobinya makan. Iya. Ini materinya langsung atau bagaimana, Mas? Langsung saja, Dokter. Oh, ya, baik. Nanti kalau ini saya ada pertanyaan harus persilahkan kepada semua mama-mama. Nanti ada hadiah cantik. Untuk mama-mama. Silahkan. Saya send dulu tentang kesehatan gigi. Burung dong. Aku dong. Ini rapat komite. Itu komite udah guru-guru. Lah iya, tapi mereka ahli apa? Guru nggak pernah guru. Tapi saya guru nggak kan? Gimana bagian bilang? Apa ini? Baik. Ini anak aku salah. Ini jadi apa sih? Nabi udah tak Maaf ya, ini kok sepertinya saya screen kok ada beberapa beberapa problem ya. Atau mama yang lain bisa bantu share screen kah? Saya kirimkan ke WA materinya. Iya, ini saya share screen kok. Ini bisa dilihat, Ma? Belum ya? Ibu. Belum, Ibu. Oke. Yang ini kan, Mbak. Mbak, saya ada pertanyaan. Udah kah? Oke, siap. Saya kirimkan ke host, mungkin bisa ya? Ini kok saya share screen? Ya Allah, padahal biasanya ya bisa. Saya kirim ke Mbak Nuning, bisa ya? Iya, bisa Bu, dikirimkan langsung ke Mbak Nuning saja. Monggo.
Ini saya share screen kok nggak bisa ya? Apa langsung saya mulai aja ya? Iya, boleh. Monggo silakan Iya. sambil menunggu. Iya, sambil Bisa menunggu dimulai saja, ini Dokter saya, Ingrid. iya baik, Iya. saya kirimkan ke Mbak Nuning. Baik, kita langsung ya terkait dengan kesehatan gigi di masa pandemi. Jadi insya Allah ibu-ibu, mama-mama semuanya, insya Allah juga kita sudah mengalami pandemi ini, kemudian banyak sekali perubahan ya yang terjadi di kehidupan kita terkait dengan kesehatan, kemudian juga terkait dengan sekolahnya anak-anak gitu. Biasanya mama-mama juga ketika dalam kondisi online bagaimana ketika bisa ya melaksanakan gitu. Nah, kemudian terkait dengan sesuatu yang memang juga perlu kita perhatikan gitu ya, karena memang kesehatan gigi itu adalah sesuatu yang juga penting ya untuk menunjang kesehatan tubuh kita secara umum, walaupun mungkin gitu ya bagi mama-mama atau siapapun ya ketika berbicara tentang kesehatan gigi biasanya selalu ya paling biasanya takut gitu ya, kalau ke dokter gigiku pasti serem gitu, belum apa-apa dengar suaranya aja serem. Bahkan gitu ya, beberapa banyak ya pasien saya dari bahkan mungkin bapak-bapak TNI, bapak-bapak polisi dengan badannya yang sangat kekar pun gitu. Jadi sebelum sudah masuk ke ruang periksa gitu ya, walaupun bapak-bapak mereka pasti sangat takut gitu, karena yang ada dalam bayangannya itu adalah ke dokter gigi itu pasti sakit gitu. Ini benar nggak mama? Benar ya kayaknya gitu ya. Jadi kalau ke dokter gigi itu pasti sakit banget gitu, sehingga ini yang membuat kemudian takut gitu ya, kemudian juga menunda gitu. Ya. Bentar saya. Ini mungkin problem di ininya, di laptop. Nah, kemudian kalau ketika di masa pandemi apalagi begitu ya, jangankan untuk ke dokter gigi ya, mama juga bisa merasakan gitu ya, untuk ke fasilitas kesehatan aja kita takut gitu ya, baik itu ke puskesmas, rumah sakit, kalau nggak benar-benar sakit itu kan kita nggak mau datang ya ke sana. Karena apa? Karena kita takut tertular. Insya Allah sudah saya share ke WA-nya Mbak Nuning ya, Mama Bu Nuning. Mungkin bisa dibantu untuk dibuka. Sudah kami terima, dokter. Ini sebentar lagi akan kami coba untuk bantu share. Boleh, terima kasih. Jadi ketika kita berada pada masa pandemi, jangankan untuk ke fasilitas kesehatan gitu ya, untuk kita keluar rumah aja gitu, bahkan kemana-mana itu merasa takut, karena ya kita tahu ya saat ini virus corona itu kemarin selama 1 tahun lebih itu benar-benar menjadi pandemi gitu. Tetapi kalau hari ini sekarang insya Allah sudah sangat jauh menurun ya kasusnya gitu. Akan tetapi kita tetap harus waspada dengan protokol kesehatan gitu. Jadi protokol kesehatan itu juga sesuatu yang tetap harus kita upayakan secara bersama-sama. Nah, terkait dengan kesehatan gigi sebenarnya secara umum gitu ya, bahwa sebenarnya kesehatan gigi itu akan sangat berpengaruh ya kepada kesehatan kita secara umum gitu. Bahkan kalau udah sakit gigi gitu, ini mama-mama mungkin masih muda ya. Kalau dulu kan ada lagunya tuh, lebih baik sakit hati gitu ya daripada sakit gigi gitu. Jadul banget ya lagunya gitu. Tapi kadangkala gitu memang terjadi seperti itu, ketika orang itu sakit gigi gitu ya, maka kemudian
nggak bisa melakukan apapun gitu. Jangankan untuk tidur gitu ya, jangankan untuk melakukan aktivitas yang lain gitu. Ada orang ngomong saja dengan suara keras itu bisa terganggu, bisa menjadi keluhan begitu. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita semua. Apalagi ya di masa pandemi ini, ketika anak-anak kemudian hampir semuanya di rumah, gitu ya, hampir semuanya di rumah, sehingga sehingga makanan gitu ya, kemudian juga berbagai macam kebiasaan-kebiasaan gitu yang kemudian dilakukan oleh anak-anak, yang ini kemudian akan mempengaruhi juga kesehatan anak-anak secara umum dan juga terutama kesehatan gigi gitu. Jadi kalau biasanya kemudian ketika sekolah gitu ya, kemudian ketika jadwal itu sudah tertata dengan rapi ya, ketika sekolah pagi itu mandi gitu ya, kemudian makan gitu ya, kemudian gosok gigi malam dan sebagainya, itu tertata rapi. Namun ketika pandemi gini, ini mengubah semuanya gitu, sehingga kesehatan gigi gitu ya dan juga kesehatan secara umum itu tidak terlalu diperhatikan begitu. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang ini ya harus kita perhatikan bersama, bahwa kesehatan gigi itu juga termasuk kesehatan kita secara umum, sehingga walaupun itu hanya sakit gigi gitu, karena biasanya orang itu nggak akan pernah ke dokter gigi kalau nggak sakit gigi gitu ya. Jadi orang menghindari sekali gitu ya ke dokter gigi, karena pasti dalam bayangannya pasti ke dokter gigi itu takut gitu. Belum masuk aja gitu ya, dengar suaranya, dengar suara alatnya, lihat alatnya itu orang dewasa pun takut gitu, apalagi anak-anak. Nah, ini yang penting sekali ya, buat nanti akan saya share gitu ya, akan saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita menjaga ya kesehatan gigi kita di masa pandemi ini gitu. Dan kalau anak-anak gitu ya, sebenarnya ketika mereka itu dalam masa pertumbuhan gitu ya, dalam masa pertumbuhan, maka kesehatan gigi itu adalah juga menempati posisi yang penting. Kenapa? Karena gigi anak-anak ini akan menentukan gigi dewasa gitu. Jadi ketika gigi anak-anak pada masa anak-anak sekarang itu ternyata tidak bagus gitu, maka itu akan mempengaruhi kesehatan gigi dia ketika sudah dewasa gitu. Karena kan benih gigi ya, benih gigi susu yang itu akan digantikan gitu ya dengan gigi permanen gitu. Dan ketika masa anak-anak gitu biasanya gitu ya, orang tua atau kebanyakan gitu ya, maka mengatakan bahwa alah nanti kan ganti giginya gitu kan, pasti ganti gitu, kalau dia bolong, dia rusak itu nggak apa-apa kan, nanti pasti ganti kan gitu, biasanya seperti itu. Padahal gigi anak-anak ini juga akan sangat menentukan ketika nanti berganti dengan gigi dewasa, sehingga kesehatan gigi pada anak-anak pun sebenarnya harus diperhatikan begitu ya. Nah, beberapa persoalan itu yang memang sering dialami ya oleh anak-anak itu adalah, yang pertama itu adalah karies gitu ya. Jadi karies gigi. Ini belum bisa ya PPT-nya. Ada gambar-gambarnya sebenarnya. Jadi karies gigi yang itu biasanya terlihat di ini ya, di gigi gitu, biasanya hitam-hitam gitu ya, yang itu berasal dari sisa makanan yang kemudian menumpuk gitu ya, kemudian kuman itu datang gitu ya, kuman itu berada di sisa makanan tadi, kemudian yang lama-lama ini menjadi asam, yang kemudian ketika sudah menjadi asam maka akan bisa melubangi gigi, sehingga gigi itu menjadi berlubang. Nah, ini namanya karies gigi, dan ini biasanya pada anak-anak sering gitu ya, karies gigi biasanya oh iya. Ini saya sudah share screen, tapi nggak bisa buka filenya begitu, Bu. Padahal biasanya bisa saja gitu, karena hampir setiap hari saya pakai Zoom sebenarnya. Ini nggak tahu ini kok, saya nggak bisa di laptop saya gitu. Ini sudah saya share screen, kemudian saya ini filenya gitu, tapi tetap tidak bisa di ini saya. Mungkin bisa dibantu host ya. Jadi saya lanjutkan ya terkait dengan yang pertama itu adalah karies gigi, yang ini sering sekali gitu ya pada anak-anak.
terutama itu adalah rampan karies gitu. Rampan karies itu apa? Biasanya pada gigi depan gitu ya, pada anak-anak. Kemudian kalau ini biasanya gigis gitu ya. Gigi gigis gitu, biasanya gigi depan-depan yang hitam-hitam itu gitu ya, kemudian gigis yang kemudian ini lama-kelamaan ya. Lama-kelamaan giginya itu juga akan rusak dan kemudian kalau kemudian ini tidak dirawat, maka juga akan bisa menimbulkan rasa sakit. Biasanya pada anak-anak juga sering gitu ya terjadi sakit gigi gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi giginya ada yang karies atau giginya ada yang rusak gitu. Nah ini yang pertama yang biasanya sering dia ditemui pada anak-anak itu adalah karies gigi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ini biasanya pada anak-anak kemudian terjadi gigi yang berdesakan gitu ya, gigi yang berdesakan. Kenapa? Karena gigi yang sulung itu belum tanggal gitu, sementara gigi permanennya itu sudah tumbuh gitu. Nah ini biasanya kan anak-anak juga takut ya ke dokter gigi, pasti kalau mau diambil atau mau dicabut itu mereka nggak mau gitu atau takut gitu ya ke dokter gigi, sehingga kadangkala tidak bisa copot sendiri gitu, karena sebenarnya secara alami gigi anak-anak itu kalau dia masih normal ada mahkotanya gitu ya, maka digoyang-goyang gitu ya. Mungkin kalau yang suka nonton Upin Ipin gitu ya, Kak Ros itu ya yang bisa ini ya cabut giginya, maka kalau itu sudah goyang ketika ada mahkotanya itu masih utuh, maka itu akan bisa diambil sendiri gitu ya, nggak harus ke dokter gigi. Sebenarnya secara normal begitu. Tapi karena gigi anak-anak itu tadi sering rusak tadi ya, karena gigis dan sebagainya, maka ini nggak bisa tanggal sendiri. Sementara gigi permanennya itu sudah tumbuh gitu. Nah, ketika gigi permanen itu tumbuh, kemudian gigi sulungnya masih ada, maka kan nggak dapat tempat tuh gigi permanennya, maka tumbuhnya itu jadi tidak beraturan gitu. Yang ini menyebabkan giginya berdesakan gitu. Dan kalau kita lihat juga gitu ya, kasus ini juga banyak terjadi gitu ya, karena pada masa anak-anak itu kadang-kala mereka juga tidak banyak untuk ngomong gitu ya ketika terjadi sesuatu pada giginya gitu. Jadi misalkan sudah goyang, kemudian giginya yang permanen itu sudah tumbuh gitu, maka kalau ini terlambat ya untuk mengetahuinya, maka gigi permanennya itu tumbuhnya tidak akan beraturan gitu, karena masih ada gigi sulungnya yang itu belum diambil atau belum lepas gitu. Nah, sebenarnya memang ketika ini sudah goyang gitu ya dan gigi permanennya itu sudah tumbuh, maka gigi sulungnya tadi itu harus diambil gitu ya, harus dicabut gitu ya, agar apa? Agar pertumbuhan gigi permanennya itu juga sempurna gitu, letaknya bagus gitu, kemudian tumbuh secara sempurna gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kerusakan pada gigi itu bisa juga terjadi pada gusinya gitu. Jadi kan gigi ini tertanam di dalam gusi gitu ya, di dalam gusi. Yang ketika sisa makanan itu menumpuk gitu ya di gigi, maka ini juga akan bisa di sela-sela gigi yang kemudian itu akan masuk ke gusi. Yang biasanya ini terjadi namanya gingivitis gitu. Biasanya kalau anak-anak itu ketika gosok gigi berdarah gitu ya, maka itu indikasi sebagai gingivitis, karena secara normal ketika kita gosok gigi maka seharusnya tidak berdarah gitu ya. Jadi seharusnya tidak berdarah ketika gigi kita itu sehat gitu. Tapi kalau kita gosok gigi kemudian berdarah, maka ini bisa menjadi salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda ya, tapi kita bisa nanti dilihat gitu ya. Ini menjadi indikasi kalau kemudian terjadi peradangan di pada gusinya gitu. Nah, kalau sering berdarah maka itu biasanya terjadi gingivitis atau radang pada gusi. Nah, ini juga sebenarnya harus dibersihkan gitu ya, ketika banyak kemudian sisa makanan gitu ya, kemudian menjadi plak gitu ya. Kalau kemudian kelamaan itu akan menjadi karang gigi gitu ya, akan menjadi karang gigi yang kemudian akan bisa merusak jaringan periodontal. Jaringan periodontal itu jaringan yang mendukung gigi ya, ada gusi gitu, ada tulang gitu ya, ada alveolar crest gitu ya, jadi ada tulang dan sebagainya yang itu ada di bawah gigi yang itu mendukung gigi. Kalau kemudian terjadi gingivitis gitu ya, maka akan mengakibatkan gigi itu biasanya goyang. Nah, ini sering terjadi pada penderita diabetes ya. Penderita diabetes biasanya ada kakek nenek gitu yang kemudian
atau pada orang yang kemudian menderita diabetes gitu ya, maka giginya itu goyang gitu. Kenapa? Ya karena ini terjadi kerusakan jaringan periodontal karena gula darah gitu ya yang kemudian meningkat, kemudian jaringan periodontalnya rusak gitu ya, sehingga mengakibatkan gigi itu banyak yang goyang gitu. Itu juga bisa terjadi. Nah, karang gigi pun itu bisa menyebabkan gigi goyang tadi gitu. Kenapa? Karena juga bisa karang gigi ini kalau dibiarkan terus-menerus itu akan bisa merusak jaringan periodontal tadi. Sehingga kalau karang giginya itu banyak, maka gigi itu kadang menjadi goyang gitu. Atau kalau ketika masih awal biasanya kadang gosok gigi berdarah gitu. Nah, ini memang sebaiknya dibersihkan karang gigi itu gitu. Jadi walaupun kita itu sudah dok, biasanya pasien itu dok, saya itu sudah gosok gigi itu sehari 5 kali gitu ya. Tapi kok namanya karang gigi tetap ada gitu. Iya gitu. Jadi karang gigi ini terutama pada gigi-gigi yang tidak beraturan gitu, maka cenderung karang gigi itu banyak. Itu jadi secara normal bisa dibersihkan setiap 6 bulan gitu ya, setiap 6 bulan sekali untuk membersihkan karang gigi. Namun gitu ya, jika dilihat itu tidak terlalu banyak sebenarnya juga tidak ini ya, tidak perlu juga tidak apa-apa gitu. Tapi diperiksakan setiap 6 bulan sekali. Kalau kemudian ada karang giginya maka dibersihkan gitu. Dan pada pasien atau pada orang biasanya berbeda-beda ya. Ada orang yang kecenderungan karang giginya banyak gitu. Ada yang bertahun-tahun gitu. Kadang nggak dibersihkan juga nggak terlalu banyak karang giginya karena memang banyak faktor gitu ya yang menyebabkan karang gigi itu banyak. Salah satunya sih posisi gigi yang tidak beraturan ya. Kalau posisi giginya tidak beraturan, ada yang maju, ada yang ke belakang, ada yang mundur, ada yang miring gitu. Maka ini juga bisa mengakibatkan sisa-sisa makanan itu banyak menempel di sela-sela gigi tadi yang kemudian ini bisa lama-kelamaan akan menjadi plak, kemudian bisa menjadi karang gigi yang kemudian juga karang gigi tadi akan bisa merusak jaringan periodontal gitu. Nah, itu beberapa ya penyakit di jaringan gigi dan mulut gitu, dan kemudian juga ada namanya bau mulut gitu ya atau halitosis gitu. Nah, bau mulut ini juga sering terjadi gitu. Ketika apa? Ketika ada beberapa masalah di gigi. Kadang gigi berlubang atau kemudian karang gigi itu juga bisa menyebabkan bau mulut gitu. Sehingga memang perlu ini ya dibersihkan gitu ya daerah rongga mulutnya itu sehingga menjadi bersih gitu. Kemudian tidak mengalami yang namanya bau mulut gitu. Terutama memang anak-anak ya karena memang anak-anak itu makanannya kan cenderung ini ya cenderung macam-macam gitu ya, ada coklat gitu ya, ada es krim gitu, kemudian makanan-makanan manis, permen gitu, yang itu kemudian banyak sekali dikonsumsi anak-anak, yang kemudian untuk gosok gigi gitu ya, anak-anak juga mungkin ada beberapa yang mungkin kurang mau gitu ya untuk gosok gigi gitu, sehingga sebenarnya mama-mama semuanya itu perlu menjelaskan ya kepada anak-anak bagaimana cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya gitu. Nah, yang pertama tentu belum bisa juga ya share screen. Iya. Yang pertama juga ini ya untuk menjaga kesehatan gigi itu adalah dengan menggosok gigi secara teratur ya. Jadi menggosok gigi itu sangat efektif dilakukan gitu ketika apa? Ketika setelah makan dan sebelum tidur. Jadi yang sangat penting waktu untuk menggosok gigi itu adalah setelah makan dan sebelum tidur malam. Itu adalah sangat efektif gitu. Namun kebiasaan orang Indonesia ya habis gosok giginya kan mandi pagi, terus kemudian makan. Nah ini sebenarnya kebalik ya, harusnya makan dulu baru gosok gigi. Gitu ya, makan dulu baru gosok gigi. Nah, sebelum tidur malam itu juga harus gosok gigi. Gitu. Kenapa? Karena memang pada saat tidur malam gigi kita itu ini ya tidak melakukan apapun gitu ya, tidak melakukan pengunyahan dan sebagainya dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ketika ada sisa-sisa makanan ya, ketika tidur tadi, maka tadi membuat kuman-kuman itu banyak datang gitu ya. Kalau bahasa saya ke anak-anak biasanya mengadakan penyuluhan gigi di TK-TK biasanya kumannya seneng tuh gitu, kumannya pesta tuh kalau
habis makan daging gitu ya, habis makan ayam, habis makan coklat, tapi nggak mau gosok gigi gitu. Masa mau sih gitu? Di dalam mulutnya itu kuman-kumannya itu pesta gitu, kuman-kumannya itu makan di dalam mulut kita gitu. Nah tentu kan nggak mau, makanya ayo gosok gigi gitu sebelum tidur malam. Gitu. Jadi tadi ya sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam ini sangat efektif untuk menjaga kesehatan gigi anak-anak gitu. Dan juga dewasa ya tentunya karena sebenarnya hampir sama ya. Tetapi memang anak-anak itu butuh butuh pemahaman gitu ya, pemahaman yang lebih karena memang kadang-kadang ketika mereka gosok gigi gitu ya, sudah gosok gigi gitu. Cepat sekali gitu kadang-kadang sehingga itu kadang-kadang kurang bersih dan sebagainya. Yang ini memang harus dipastikan kepada anak-anak kita untuk mereka itu menggosok gigi dengan cara yang benar. Kalau enak ya. Nah, kalau bagaimana caranya menggosok gigi yang benar gitu ya, maka dengan menggunakan sikat gigi yang tepat gitu ya. Jadi kalau anak-anak maka ya pakai sikat gigi anak-anak ya. Gitu. Karena kalau sikat giginya besar juga akan bisa merusak ya gusi dan sebagainya gitu sehingga untuk anak-anak sebaiknya dengan pasta gigi dengan sikat gigi anak-anak kemudian pasta gigi anak-anak gitu. Kenapa? Karena kalau pada anak-anak itu sering tertelan ya pasta gigi itu sehingga untuk pasta gigi anak-anak itu relatif aman ya ketika tertelan gitu. Tapi kita juga harus memahamkan ya kepada anak-anak kita agar yang namanya pasta gigi itu bukan untuk ditelan. Yang namanya pasta gigi itu adalah memang untuk membersihkan gigi kita sehingga lebih baik untuk harus dikeluarkan gitu ya dengan berkumur-kumur tadi gitu. Jadi pasta giginya itu pasta gigi anak-anak, kemudian sikat giginya juga sikat gigi anak-anak yang kemudian ujungnya bulat gitu ya. Kenapa? Karena kalau ujungnya bulat itu akan lebih bisa menjangkau ke dalam gigi yang belakang. Gitu. Kemudian pakai yang soft gitu ya. Jadi bulunya itu yang soft ya. Karena pada anak-anak jaringan gigi dan mulut ini masih dalam pertumbuhan gitu. Kalau kemudian sikat giginya itu terlalu kasar gitu ya, terlalu keras itu juga akan bisa melukai gusi gitu. Sehingga dipilihlah sikat gigi yang untuk anak-anak gitu ya, kemudian ujungnya bulat, kemudian yang soft gitu, yang lembut gitu ya, agar bisa menjangkau seluruh permukaan gigi gitu. Terus kemudian sikat gigi ini juga harus paling tidak minimal 3 bulan itu ganti ya. Nah ini juga mungkin yang sering banyak lupa gitu ya. Udah bertahun-tahun gitu sampai bulunya rusak gitu ya. Ini tidak ganti. Padahal ya tadi kalau giginya itu sudah rusak gitu atau sikat giginya itu sudah rusak maka itu tidak efektif lagi untuk membersihkan gigi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menggosok gigi itu dengan ini sebenarnya juga ada ya di gambar slide saya sebenarnya 30 slide banyak gitu di cara menggosok gigi yang benar gitu adalah dengan kalau yang dari atas itu adalah dari atas ke bawah dengan gerakan berputar seperti Upin Ipin ya, bulat gitu ya, diputar-putar gitu ya, dengan sudut 45 derajat. Jadi agak miring ya. Agak miring sikatnya dimasukkan ke dalam mulut gitu ya, kemudian diputar-putar. Nah, ini sudah bisa slide-nya. Gitu ya. Lanjut aja. Ya, jadi kalau tadi ya untuk menjaga kesehatan gigi gitu ya, maka memang tentu saja gitu ya kita harus tadi ya kita pahami bahwa mencegah itu sangat jauh lebih baik gitu kan daripada mengobati. Jadi kan mama-mama juga ketika mencegah itu sangat efektif gitu daripada kemudian kita itu terkena sakit gigi gitu. Nah, sebelumnya tadi mah. Nah, pertumbuhan pada gigi itu banyak sekali ya dipengaruhi oleh banyak faktor juga gitu. Yang pertama itu adalah dari gizinya. Gitu ya. Sebelumnya. Ya, dari gizinya gitu. Dari asupan makanan gitu ya. Jadi kalau kemudian makanan yang dimakan itu adalah sehat, maka ini akan sangat mempengaruhi
kesehatan gigi dan mulut gitu. Jadi kalau makan itu yang baik untuk kesehatan gigi itu adalah dengan sayur dan buah yang itu banyak seratnya gitu, dan kemudian mengurangi makanan-makanan yang manis gitu ya, yang lengket ya, coklat, es krim gitu. Boleh gitu ya, asalkan tidak berlebihan gitu ya, asalkan tidak berlebihan. Kemudian juga banyak minum air putih begitu. Lanjut. Ya, jadi pertumbuhan gigi dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama asupan gizi, kemudian yang kedua, lanjut slide-nya. Ya, yang kedua gangguan pola makan. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi pada anak-anak ya, anoreksia atau dia itu memuntahkan makanan. Ini kalau artis-artis ya, atau siapa yang mau diet gitu ya, biasanya dia cenderung untuk memuntahkan giginya gitu ya, memuntahkan makanan ya, memuntahkan makanan agar nggak gemuk gitu. Nah, ini biasanya pada artis-artis ya, yang kemudian dia sampai anoreksia gitu. Nah, kalau anoreksia maka ini juga akan bisa mengganggu pertumbuhan gigi secara umum gitu. Nah, tadi ya gangguan pola makan, sehingga anak-anak juga harus dibiasakan untuk memakan makanan yang sehat dan bergizi gitu. Makanan sehat yang bergizi yang itu bisa dipenuhi dengan banyak makan sayur dan buah gitu. Yang ketiga betul. Nah, ini konsumsi minuman ringan gitu ya secara berlebihan. Ini juga ini ya kita sarankan kepada anak-anak apa biasanya teh gelas gitu ya. Nggak boleh sebut merek ya. Gitu. Jadi makanan-makanan yang itu minuman yang mengandung banyak gula, Coca-Cola, nggak boleh ya sebut merek. Ya minuman-minuman ringan yang itu banyak mengandung gula gitu. Jadi gulanya itu banyak sekali, yang itu ketika gula gitu yang kemudian itu menempel di dalam mulut gitu ya, maka itu akan bisa merusak gigi, akan menyebabkan banyak karies gigi pada anak-anak gitu. Dan secara jangka panjang ya, minuman-minuman ringan ini bisa menyebabkan diabetes mellitus ya. Jadi gula di darah itu terlalu tinggi, diabetes itu karena apa? Karena memang minuman-minuman yang banyak mengandung gula ini, gitu ya. Itu karena tadi satu botol itu 12 sampai 15 sendok teh gula. Padahal kita sehari itu paling enggak itu ya 4 sendok lah, 3 atau 4 sendok ya gula itu. Nah, ini dalam satu botol itu 12 sampai 15 sendok teh gula. Itu satu botol lah. Baru kalau nanti siang minta lagi, sore minta lagi gitu. Ini kita bayangkan ya banyak sekali gula yang itu diminum ya oleh tubuh, yang itu tidak bagus juga untuk kesehatan. Baik itu gigi juga untuk kesehatan jangka panjang, karena kalau di dalam darah maka gula ini akan menumpuk yang akan bisa menyebabkan diabetes mellitus gitu. Itu yang terjadi. Kemudian next. Ya, kemudian ini ya yang tadi saya jelaskan juga gitu ya, terkait dengan makanan-makanan yang akan bisa merusak itu adalah kebiasaan merokok. Nah, ini biasanya papa-papa ya gitu. Kalau katanya kalau orang Jawa ya gitu, nggak ngerokok itu nggak laki gitu. Padahal enggak ya gitu ya, tetap laki aja gitu ya. Tetap lagi aja walaupun nggak ngerokok. Yang ini walaupun mungkin di merek rokok itu banyak ya merokok membunuhmu gitu ya, efek nggak kira-kira? Enggak gitu ya. Ya tetap aja orang yang punya kebiasaan merokok akan sangat susah sekali, walaupun di dalam bungkus rokoknya tadi ada merokok membunuhmu, ada tenggorokannya bolong dan sebagainya. Tapi ketika orang itu sudah punya kebiasaan ya, karena memang di dalam rokok itu mengandung nikotin gitu, yang itu bisa membuat kecanduan gitu, sehingga akan susah gitu ya untuk meninggalkan kebiasaan merokok ini. Nah, ini juga akan bisa merusak gigi ya, kebiasaan merokok ini. Terus kemudian minuman keras dan narkoba ini juga akan bisa merusak pada gigi ya, gitu ya. Jadi kalau ini harus dihindari gitu ya. Biasanya mungkin mama-mama juga bisa melihat ya, kalau artis ini artis terus deh contohnya, enggak ya. Jadi kalau dulu kita pernah zaman saya muda gitu ya, ada grup band gitu, kok giginya ini ya rusak-rusak gitu, gripis-gripis gitu. Ya bisa jadi itu karena mengkonsumsi narkoba, dan itu memang terjadi seperti itu ya. Saya nggak sebut nama, mungkin tahu sendiri gitu ya. Mereka kemudian giginya itu runcing-runcing gitu ya, gripis-gripis gitu. Dan ini kadang-kala ini sangat mudah sekali kalau saya ada pasien gitu ya datang itu langsung tahu gitu.
masnya atau bapaknya ini ya suka minuman keras atau rokok dan sebagainya gitu, maka ini akan sangat mudah untuk dikenali gitu. Jadi ya makanan-makanan ini yang sebenarnya ini kan sudah disebutkan ya bahwa ya ini sesuatu yang tidak baik untuk tubuh kita sebenarnya gitu ya. Jadi kan sebenarnya Allah ya sudah menentukan kan mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu. Minuman keras, narkoba itu kan sesuatu yang tidak boleh, dan jelas ya efeknya juga sangat jelek ya untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, nah ini tadi masalah-masalah pada gigi sudah beberapa saya sebutkan ya. Yang pertama karies gigi. Lanjut, karies gigi pada anak-anak, yang itu pada anak-anak biasanya gigis ya, giginya hitam-hitam, yang kemudian terjadi ini ya pada gigi depan maupun belakang, tapi banyak itu pada gigi-gigi depan gitu. Nah ini karies gigi tadi yang sebaiknya memang pada anak-anak juga bisa dilakukan perawatan, karena ketika karies ini terlalu lama gitu ya, maka akan bisa menyebabkan sakit juga pada anak-anak gitu. Dan juga tadi ketika giginya itu rusak gitu, ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan gigi pada ketika dia dewasa. Kemudian yang kedua, lanjut, kerusakan gigi karena benturan atau trauma. Waktunya 5 menit habis lagi ya. Oh ya. Ya, baik. Jadi kerusakan gigi yang terjadi benturan atau trauma gitu ya, kemudian gigi yang berdesakan gitu ya, kemudian tadi sudah saya singgung pada gusi atau pada jaringan periodontal, pada jaringan penyangga giginya, yang ini menyebabkan gigi itu rusak gitu. Yang ini tadi ya, untuk menjaga kesehatan gigi, maka yang pertama itu harus kita pastikan ya terkait dengan menggosok gigi dengan benar pada anak-anak gitu. Jadi sebelum tidur malam itu harus gosok gigi. Nah, ini biasanya mama-mama yang harus banyak gitu ya untuk memberikan pengertian ya, untuk mereka itu mau sebelum tidur malam itu untuk menggosok gigi. Terutama kalau yang masih minum susu dan sebagainya. Habis gosok gigi minum susu. Nah, ini jadi nggak efektif gosok giginya gitu. Kemudian yang kedua adalah makan makanan yang bergizi tadi ya, makan sayur dan buah gitu. Biasanya pada anak-anak juga akan agak sulit ya untuk diminta makan sayur dan buah, tetapi kita perlu menyampaikan karena ini untuk kesehatan tubuh kita dan bentuk rasa syukur kita itu pada Allah yang telah memberikan gigi yang sempurna kepada kita gitu. Kemudian yang ketiga gitu ya, kita ketika ada permasalahan atau apapun yang kemudian pada gigi kita, maka sebaiknya kita memeriksakan ke dokter gigi. Tadi sebaiknya adalah minimal 6 bulan sekali kita memeriksakan gigi kita. Kalau tidak terjadi sesuatu masalah, maka tidak masalah. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang memang harus diperbaiki, maka akan bisa dilakukan perawatan lebih awal. Yang ini akan sangat lebih ringan, akan sangat tidak sakit, akan sangat lebih murah gitu. Ketika kerusakan itu masih pada tahap awal. Insya Allah itu. Iya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan kerusakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Bisa. Baik dokter, terima kasih atas pemaparannya dokter. Ini ada pertanyaan dari Mama Gaisan. Assalamualaikum dokter, saya mau menanyakan anak saya usia 7 tahun ada karies gigi di depannya. Sejauh ini giginya tidak bermasalah, hanya ada karies saja. Giginya belum ada yang tanggal dokter. Wajarkah untuk seusia segitu dan sebaiknya ditambal atau dicabut? Ya. Kariesnya tidak bermasalah, hanya tidak sedap dipandang. Sebaiknya saya ke dokter gigi atau dokter spesialis gigi anak. Gitu dokter pertanyaannya. Ya. Mungkin masalah itu juga dialami mama-mama yang lain juga ya dokter? Ya betul. Ya betul. Jadi memang sering ya terjadi pada anak-anak itu adalah karies gigi atau gigis tadi gitu ya. Memang sebaiknya walaupun itu tidak menimbulkan rasa sakit gitu ya, maka sebaiknya itu memang diperiksakan gitu agar bisa dilakukan perawatan gitu. Karena ya tadi sebenarnya kalau itu kemudian dibiarkan walaupun mungkin anak itu tidak terasa sakit gitu, tapi
itu akan bisa mengganggu penampilan gitu ya, bisa juga nanti akan mengganggu fungsi pengunyahan gitu ya, karena memang gigi itu digunakan untuk mengunyah gitu. Mengunyah yang baik itu adalah dengan pelan-pelan ya, paling enggak itu 20 kunyahan ya. Jadi enggak cepet-cepet ya mah. Itu kalau ngunyah makanan dengan pelan-pelan gitu ya, agar apa enzim-enzim yang ada di dalam rongga mulut itu juga berperan dengan sempurna dan itu akan menyehatkan pencernaan kita gitu. Kemudian tadi lebih baik ya memang dibawa ke dokter gigi gitu. Tentu dengan kalau anak-anak ya terutama adalah disonding dulu ya Ma. Jadi disonding dulu bawa ke dokter gigi itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ini penting banget ya buat mama-mama karena sebagian besar anak itu jangankan anak ya, orang dewasa aja takut ya ke dokter gigi, apalagi anak-anak. Maka disonding dulu karena biasanya sering kalau di ruang praktek itu lama ngerayunya gitu. Jadi sejam itu ngerayu pasien buat duduk gitu ya anak tadi gitu ya. Padahal untuk perawatan paling ya 5 menit, 10 menit gitu itu cukup. Nah, tadi sounding kepada anak-anak untuk mau gitu ya untuk diperiksakan nih. Nah, di situ dulu gitu. Nanti kalau mau diperiksakan ya bisa dilakukan perawatan. Nah, tadi bisa sebenarnya kalau anak-anak itu ke dokter gigi umum bisa, ke spesialis gigi anak juga bisa gitu. Jadi silahkan saja karena kalau masih karies gigi itu secara umum ya itu adalah tadi ya kelainan pada gigi yang itu sudah biasa ditangani oleh dokter gigi umum pun sudah bisa gitu ya untuk menanganinya. Itu insya Allah. Baik, gitu ya Mama guys, kan sudah puas dengan jawaban dari Dokter Gigi Sari ya. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua dari Mama Aulia atau Mama Raja ya, kelas A2. Pertanyaannya, kalau pasta gigi berfluorid tertelan gimana ya Dok? Gimana ya, Dokter kalau misalkan pasta giginya tertelan? Nah sebenarnya memang tadi saya sampaikan di materi bahwa untuk pasta gigi anak-anak itu sebaiknya untuk yang anak-anak. Kenapa? Karena memang untuk pasta gigi anak-anak itu tidak ada fluoridnya gitu. Jadi lebih aman kalau tertelan, walaupun kita pun sebagai mama harus memberikan pemahaman ya, dan insya Allah kalau anak itu 3 tahun gitu ya atau lebih lah 2 tahun 3 tahun itu insya Allah sudah bisa diberikan pengertian bahwa memang itu tidak untuk ditelan gitu. Jadi tidak untuk ditelan tapi untuk dikumur-kumur kemudian dibuang. Tapi kalau pasta gigi anak-anak itu relatif tidak ada fluoridnya. Kalau kemudian tadi ada fluoridnya tertelan, kalau itu tidak terlalu banyak insya Allah tidak apa-apa. Tapi ya tadi untuk anak-anak sebaiknya yang tidak pasta gigi anak-anak yang itu semua pasta gigi anak-anak tidak mengandung fluorid. Oh, di situ. Iya. Dokter, lalu bagaimana dengan pasta gigi yang ada yang berbusa dan tidak berbusa seperti itu, Dokter? Oh iya, terkait dengan busa atau enggak sebenarnya hampir sama ya. Jadi kalau dilakukan penelitian sebenarnya hampir semua pasta gigi itu ada kelebihan kekurangan gitu. Jadi enggak maaf ya gitu, maksudnya pasta gigi yang ini itu lebih baik karena begini-begini, pasta gigi ini lebih baik begini-begini, tapi sebenarnya relatif itu sama gitu ya. Jadi relatif kandungan pasta gigi itu sama, sehingga kalau dilakukan penelitian ya, kalau kami kan dulu biasanya melakukan penelitian ya kalau skripsi antara pasta gigi yang banyak itu sebenarnya kandungannya itu hampir sama gitu, sehingga sama aja tadi berbusa atau enggak. Tapi biasanya kita kan kalau nggak berbusa itu nggak enak gitu. Biasanya kan gitu, ngerasa kayak nggak gosok gigi gitu loh. Gitu. Nah, silahkan aja sebenarnya sama aja, asalkan tadi menggosok giginya dengan cara yang benar gitu. Jadi pakai pasta gigi apapun sebenarnya nggak masalah gitu. Ya tambahan kalau untuk gigi sensitif untuk pasta gigi sensitif tadi membantu biasanya pada pasien-pasien yang dia punya gigi sensitif linu-linu gitu ya, dengan menggunakan pasta gigi sensitif itu sangat membantu karena memang itu mengandung kandungan yang itu bisa untuk menetralkan ya kesensitifan tadi sehingga nggak sakit lagi, itu biasanya begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kalau gigi anak sudah terlanjur kropos atau banyak yang berlubang, untuk mengoptimalkan perbaikannya itu gimana ya Dok? Sementara Ananda dibawa ke dokter nggak mau, lalu apakah lubang di gigi geraham yang sekarang nantinya bisa tergantikan dengan gigi yang baru? Iya, memang ini problemnya hampir banyak dialami ya pada anak-anak, memang nggak mau gitu ya dibawa ke dokter gigi. Nah, bisa kemudian tadi disonding ya buat mama-mama untuk kita periksakan aja kenapa, nanti untuk diperbaiki dan sebagainya. Insya Allah itu nggak sakit gitu, insya Allah itu tidak akan berbahaya, itu untuk kesehatan
kita gitu, sehingga disampaikan kepada anak-anak untuk sebenarnya bisa gitu ya untuk dibawa ke dokter gigi. Nah, memang pada anak-anak itu gigi itu akan ganti gitu, akan berganti dengan gigi permanen. Tetapi tadi kalau kemudian gigi sulungnya itu rusak, itu akan mempengaruhi gigi permanennya di situ. Sehingga sebenarnya penting juga untuk menjaga kesehatan gigi anak-anak. Kenapa? Karena itu menentukan gigi permanennya nanti gitu. Jadi kan gigi ini akan digantikan kan dengan gigi permanennya. Nah, kalau gigi sulungnya itu rusak, gigi susunya itu rusak, itu juga akan bisa mempengaruhi pertumbuhan gigi dewasanya, gigi permanennya gitu. Baik. Tadi sih disonding aja, dan yang paling penting itu adalah tadi menggosok gigi. Gitu. Jadi kalau menggosok gigi itu relatif anak-anak itu mau, walaupun dia giginya rusak itu relatif nggak ada keluhan gitu. Tapi kalau giginya rusak kemudian nggak mau gosok gigi, nah ini kadang yang bisa sakit gigi dan sebagainya. Yang ini akan kasihan ya kalau anak-anak kan bisanya cuma nangis, nggak mau makan dan sebagainya. Yang ini akan mempengaruhi gizi pada anak-anak. Iya, itu. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mama Alesya. Iya. Pertanyaannya, apakah bisa terjadi gigi permanen tidak bisa tumbuh karena tidak ada akar gigi permanen? Mungkin ini seperti yang saya alami dokter, gigi terakhir saya tidak tumbuh. Oh iya. Ini bagaimana dokter? Ya, jadi sebenarnya sebenarnya bisa terjadi, tapi jarang memang gitu. Jadi pada gigi anak-anak itu memastikannya itu adalah dengan foto ronsen. Apakah kemudian ada benih giginya? Karena ada gitu ya pada gigi beberapa orang itu tidak ada benih giginya gitu, sehingga ya nggak akan tumbuh gigi permanennya tadi, sehingga gigi sulungnya itu yang dipertahankan. Ada pasien saya yang sampai tua itu pakai gigi susu gitu, karena memang tidak ada benih gigi permanennya gitu. Jadi ya dia pakai gigi susunya itu. Jadi memang itu gigi susu yang kemudian tidak ada benihnya gitu, dan itu tetap akhirnya gigi susunya tadi tidak dicabut gitu. Jadi yang menyebabkan tidak bisa tumbuh itu karena nggak ada benih gigi permanen, bukan tidak ada akar ya, tapi karena tidak ada benih gigi permanennya gitu. Kalau nggak ada benih jelas ya nggak ada akarnya gitu. Jadi kalau nggak ada benih itu nggak akan tumbuh. Nah, secara normal memang gigi kita itu geraham itu ada 3 gitu ya. Tetapi kadangkala gitu ya, karena perkembangan banyak faktor ya, makanan yang dimakan, kondisi tubuh, gizi dan sebagainya, maka kadangkala gigi M3 ini tidak tumbuh gitu. Itu sebenarnya tidak masalah, karena kalau geraham ketiga itu relatif tidak terlalu berfungsi gitu, sehingga kadangkala banyak geraham yang ketiga itu pada usia 40 tahun gitu ya. Pasien saya, Mbak, saya itu 40 tahun kok masih tumbuh giginya. Iya, karena ini gigi geraham yang ketiga gitu. Dan kalau dia tumbuh gitu dengan normal itu dirawat saja gitu. Tapi kadangkala banyak pada pasien itu gigi ketiga itu mengalami tumbuhnya nggak cukup gitu, tumbuhnya miring, yang itu harus diambil atau dicabut. Nah, kalau gigi geraham yang ketiga biasanya kalau dicabut dengan cara biasa itu agak susah gitu ya, maka harus dilakukan dibuka sedikit gitu ya, dibuka dikit gitu ya, nanti kemudian dijahit ya, operasi kecil lah gitu. Itu biasanya kalau pada gigi M3 tadi ketika tumbuhnya itu miring, tidak menekan saraf dan sebagainya, yang itu tidak bisa diambil dengan cara yang biasa ya gitu. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, jika gigi anak berlubang padahal sering sikat gigi, apakah ada alasan lain muncul gigi berlubang? Dan jika gigi anak goyang karena terjatuh bukan goyang karena pergantian gigi permanen, haruskah dicabut atau bagaimana ya dok? Iya, jadi kalau gigi anak-anak gitu ya, kalau kemudian benturan gitu ya, kemudian dia patah dan sebagainya, kalau itu belum waktunya tanggal, itu sebaiknya sih dirawat dulu gitu sampai menunggu gigi permanennya itu tumbuh gitu, karena gigi permanen tumbuh itu kan ada ininya ya, ada umurnya gitu. Kalau gigi yang bawah biasanya 6 tahun gitu ya, kalau gigi seri yang atas depan ini sekitar 7 tahun gitu, kalau sebelahnya itu 8 tahun, 9 tahun dan sebagainya. Kalau itu belum waktunya tanggal, kemudian sudah gigi susunya itu tanggal, maka nanti
benihnya itu juga nggak akan bagus gitu. Jadi sebaiknya memang gitu ya menunggu gigi permanennya tadi itu tumbuh gitu. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan nanti pertumbuhan gigi. Kalau gigi sulungnya itu misalnya rusak terus kemudian dicabut gitu ya, itu biasanya nanti tumbuhnya gigi permanen itu jadi tidak bagus gitu. Terus apa ya tadi? Yang pertama Langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Iya. Karena ini antusias dari mama-mama semua. Banyak sekali ya. Iya, banyak sekali pertanyaannya. Oh iya tadi ini Mbak, kalau gigi berlubang sudah rajin gosok gigi. Ini karena memang pertumbuhan gigi ini kan pada waktu kita hamil ya. Jadi benihnya gigi anak-anak kita itu terbentuknya itu ketika kita hamil gitu. Makanya kan memang pada mama-mama yang hamil itu perlu gitu ya, sangat perlu untuk memeriksakan giginya. Biasanya dikasih kalsium gitu. Saya pun ketika hamil saya tuh bolong gigi geraham pertama yang kanan. Anak kedua gigi geraham kiri yang bolong. Kenapa? Karena memang pada waktu hamil itu kan kalsium itu banyak diserap oleh bayi gitu ya, banyak diserap oleh janin gitu, sehingga kita biasanya kekurangan kalsium yang itu menyebabkan gigi itu lubang. Jadi saya gigi saya lubang itu ya karena hamil anak pertama gigi 1. Hamil anak kedua jadi 2 gigi yang bolong gitu. Nah, itu. Jadi memang pada pertumbuhan pada masa hamil itu yang harus diperhatikan karena itu sangat menentukan benih giginya. Mungkin nggak ada kena apa-apa bisa luka. Iya. Hah? Ini kita ramah. Iya kesandung. Iya. Ini lanjut atau bagaimana? Baik, dokter, untuk pertanyaan pertanyaan. Kan ya dokter, ini ada yang bertanya bagaimana sih dokter cara menghilangkan kebiasaan anak yang suka menghisap jempol? Wah, ini mungkin kebiasaan mulai kecil ya dokter ya? Iya betul. Ya jadi kalau kebiasaan-kebiasaan buruk di slide saya juga banyak ya, antara lain menghisap jempol gitu ya, kemudian menggigit pensil gitu. Kadang kita begini ya, gigit pensil gitu ya, atau kemudian kita gigit apalah gitu ya, itu juga bisa menyebabkan tadi kebiasaan buruk tadi akan bisa menyebabkan gigi kita itu tumbuh tidak sebagaimana mestinya gitu. Biasanya kalau yang depan itu agak renggang gitu ya kalau suka gigi jempol gitu. Maka bagaimana menghilangkannya? Harus dihilangkan kebiasaan buruknya tadi. Gitu. Jadi dihilangkan, dikasih pengertian ya bahwa kebiasaan mengisap jempol itu sesuatu yang tidak bagus. Atau pada orang dewasa biasanya tidurnya ngerot-ngerot ya. Gitu. Kalau tidur bunyi giginya itu juga bisa merusak gigi karena akan terjadi ini ya gesekan mekanis yang terus-menerus gitu yang itu bisa menyebabkan kerusakan pada gigi, sehingga untuk dihilangkan ya tadi dikasih tahu gitu ya, dikasih tahu terkait dengan bahwa itu adalah kebiasaan yang buruk yang akan bisa merusak gigi gitu. Jadi giginya biasanya yang depan itu akan renggang gitu, dan ini juga kalau terlalu lama itu juga akan bisa ini ya, biasanya kan anak-anak suka apa? Kalau itu sampai besar kemudian kebiasaan itu masih ada gitu ya, itu akan bisa dijadikan ini ya, dikasih tahu temannya dan sebagainya gitu ya, diolah oleh temannya dan sebagainya, sehingga sebaiknya memang dikasih tahu ya anaknya untuk meninggalkan kebiasaan buruk tadi gitu. Nah, itu bisa dengan apa? Dengan ini ya, memberikan pengertian ya secara pelan-pelan gitu ya kepada anak bahwa itu akan tadi bisa merusak gigi dan itu akan berpengaruh pada gigi dewasanya nanti, akan tumbuhnya tidak bagus gitu, sehingga apa mau gitu ya nak gitu, mau giginya jelek gitu ya sampai nanti dewasa giginya enggak rapet gitu ya, renggang gitu. Jadi harus dibiasakan gitu ya untuk meninggalkan itu, dan mama-mama perlu sering mengontrolnya gitu, dan juga mungkin kalau di sekolah dan sebagainya tidak di rumah, maka bisa menyampaikan kepada gurunya untuk sering-sering gitu ya, untuk sering-sering mengingatkan gitu ya kepada anaknya untuk tidak melakukan kebiasaan buruk. Insya Allah dengan terus disiplin ya untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu insya Allah bisa gitu. Jadi memang pelan-pelan ya kalau anak-anak gitu. Itu biasanya karena dia itu ini membutuhkan ketenangan ya. Jadi kadang dia apa gitu ya, dia merasa bagaimana gitu ya, maka kebiasaan-kebiasaan ini akan terus dilakukan gitu. Sebenarnya secara normal gitu, secara normal itu ketika anak beranjak dewasa itu harusnya hilang. Tapi itu sebenarnya normal ya, kalau anak-anak itu kan kalau kita umur dia mulai tumbuh gigi itu kan semua dimasukkan, itu fase oral dan itu
itu normal gitu loh pada anak-anak. Kalau nggak ada fase oral gitu ya, maka malah nggak normal gitu. Tapi biasanya ketika menginjak dewasa, kebiasaan buruk ini harus hilang gitu, harus tidak dilakukan lagi begitu. Terima kasih dokter atas segala arahannya, materinya, ilmunya yang luar biasa. Mohon maaf kepada mama semuanya yang misalkan pertanyaannya belum saya bacakan, mungkin nanti bisa konsultasi langsung dengan dokter Sari di klinik Arta Medika di Jalan Nomor 5. Mungkin nanti bisa janjian ya dokter ya dengan jenengan. Boleh. Terima kasih ya dokter sudah diluangkan untuk memberikan materi yang luar biasa yang pastinya akan menambah ilmu bagi mama. Kalau boleh saya bacakan untuk kesimpulan kegiatan hari ini ya dokter ya. Kesehatan gigi pada anak harus diperhatikan sejak dini agar pertumbuhan gigi permanen tidak terhambat dan sempurna. Kemudian kerusakan gigi itu bisa terjadi karena berbagai macam, misalkan bermasalah dengan gusinya, kemudian ada karang gigi, dan mungkin dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Itu ya dokter. Kemudian kita harus ke dokter, idealnya 6 bulan sekali untuk periksa gigi ya dokter. Yang mungkin yang saya juga tidak serutin itu ke dokter gigi. Ya. Kemudian gosok gigi yang bagus, tadi sudah disampaikan oleh dokter Sari bagaimana caranya, ada yang dengan bulat-bulat seperti gerakan yang diajarkan sama Upin Ipin, itu ya dokter. Oke, baiklah. Matur nuwun dokter, terima kasih Mama Maya berpartisipasi di acara hari ini. Kemudian terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kami menyiapkan ada 6 hadiah yang mungkin tadi sudah saya bacakan pertanyaannya. Nanti bisa menghubungi panitia agar bisa mengambil hadiah yang cantik ini. Terima kasih. Kemudian yang terakhir kita foto bersama dulu ya dokter, monggo. Dan ibu-ibu semuanya, Mama. Ya, ini saya mengucapkan terima kasih sekali buat ibu guru, juga mama-mama semuanya gitu ya, telah diberikan kesempatan untuk berbagi. Kalau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, mau konsul, monggo silahkan bisa nomor saya bisa minta ke mama-mama yang sudah menghubungi saya begitu. Insya Allah dengan tangan terbuka gitu ya. Kalau mau japri, mau apapun monggo dipersilahkan begitu. Saya mohon maaf juga kalau ada kekurangan tadi ya, ada beberapa kendala, tidak bisa dibuka slide-nya dan sebagainya. Alhamdulillah bisa tadi di pertengahan. Terima kasih sekali. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan ketika menyampaikan. Begitu. Insya Allah begitu. Terima kasih. Kami juga mohon maaf ya dokter bila ada segala kekurangan dari kami, karena kami manusia biasa ya dokter. Sama-sama. Mari kita akhiri dulu dengan foto, kemudian kita tutup dengan doa bersama. Monggo panitia untuk menyiapkan fotonya. Saya hitung 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Sebelum kita akhiri acara hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian tadi serangkaian acara virtual parenting dengan tema kesehatan masa pandemi. Terima kasih kepada semua yang telah hadir menyempatkan waktunya. Semoga segala ilmu yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya izin live ya. Semua terima kasih Dokter Sari.